Ini penting saya utarakan dalam konteks Indonesia. Jadi dulu tradisinya orang-orang soleh itu yang ngelola orang yang macam-macam, supaya yang tidak soleh itu ikut soleh. Tapi yang jelas tidak memposisikan bermusuhan atau berhadapan. Ini penting menjadi kearifan bersama. Sehingga di kitab saya ini di beberapa riwayat disebut wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Jadi di antara ciri utama orang-orang baik adalah berbuat kebaikan dengan siapapun atau kepada siapapun. Lalu berikutnya ada cerita tentang, ini saya baca Arabnya mungkin supaya nanti dikoreksi oleh yang menekuni ini. Dalam kitab Khilyatul Auliya, Sufyan bin Uyainah ini termasuk gurunya Imam Syafi'i. Kana Isa wa Yahya alaihi wassalam ya'tiyanil qaryah wa yas'alu Isa an syirari ahliha wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas qal innama ana tabibun udawil mardo. Ini dalam kitab Khilyatul Auliya juz 1 halaman 323. Naskah ini saya tulis ketika Mbah Mun masih sugeng dan sering saya konfirmasikan, saya mintakan fatwa istifta ke beliau, minta istirsyad. Nabi Isa itu seperiode dengan Nabi Yahya. Nabi Isa itu bawaannya sering kumpul orang macam-macam. Jadi orang macam-macam itu tidak musuhnya orang soleh yang jelas. Orang macam-macam itu tidak musuhnya orang soleh. Nabi Yahya itu kalau ke kampung-kampung suka kumpul yang soleh-soleh. Karena kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Kalau Nabi Isa enggak. Beliau itu kumpul sama orang yang macam-macam. Terus ditanya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu hidup atau membina komunitas yang syirarin nas, orang-orang enggak baik? Terus kata beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini ibarat dokter. Di mana dokter itu yang mengobati yang sakit. Jadi kalau kita mau menemukan obat untuk pandemi tertentu, tentu kita meneliti daerah yang jadi sentra pandemi, bukan daerah yang sehat. Tapi apapun itu, yang tekanan kami di sini adalah kita harus punya tradisi bahwa tidak memposisikan saudara kita sebangsa, senegara, karena kondisi berbeda, terus itu posisi kita musuh, itu yang harus kita hindari. Karena kita ini saudara, seiman. Kalau tidak seiman ya sebangsa, senegara. Kalau tidak ya sekemanusiaan. Sehingga ini penting sebagai dalil ketika Nabi Isa ditanya, kenapa lima tanzilu ala syirarin nas qol innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini ibarat dokter, di mana-mana dokter itu yang mengobati orang sakit. Terus ada sahabat yang pilihannya itu tegas. Walhasil saking tegasnya itu ditanya sama sahabat lain namanya Abdurrahman bin Auf, yang keras namanya Sayyidina Umar. Ketika ditanya, Sayyidina Umar jawabnya itu unik. Ya Abdurrahman, wawah laqad lintul linnas hatta khasyitu wa fillah. Summa istaddattu alaihim hatta khasyitu wa fi syiddah. Fa ainal makhraj. Faqama Abdurrahman yabki yajurru rida'ah yaqulu biyadihi ufillahum ba'dak. Jadi saya beri analogi ya. Kalau kita punya keluarga yang nakal sekali, misalnya perempuan yang sering pacaran seenaknya, nakal sekali. Kita sebagai keluarga, sebagai orang tua atau paman atau pakde, pokoknya keluarga. Kalau Anda terlalu keras, maka ponakan Anda tidak pernah main ke Anda. Anda tidak punya kesempatan bina dia, karena Anda terlalu keras. Dolan ke Anda aja nggak berani. Tapi kalau Anda terlalu lunak, maka dianggap melegitimasi dia pacaran. Dia main ke rumah kamu dengan cowoknya, tidak kamu tegur, macak yang nggak bener tidak kamu tegur, pakaiannya seronok tidak kamu tegur, maka dia mengira, wah Pak D saya yang diai membiarkan saya, itu dianggap legitimasi. Jadi kalau terlalu lunak dianggap melegitimasi kebatilan, terlalu keras, orang seperti ini tidak akan bersentuhan dengan Anda sehingga Anda tidak bisa bina. Sehingga kata Sayyidina Umar berpikir kayak saya ini susah kan, saya terlalu keras juga takut Allah. Sikap ini ditegur Allah, karena tadi kalau terlalu keras tidak punya kesempatan bina, kalau terlalu lunak saya juga takut ditegur Allah, karena itu dianggap melegalkan kemaksiatan atau kemungkaran. Fa'inal makhraj, sebenarnya kita jadi manusia itu tidak punya banyak pilihan, tidak punya banyak jalan keluar, tidak banyak solusi. Lalu intinya hidup ini kita harus jaga jaga perdamaian, jaga apalah, makanya di sini merawat dengan cara pembangunan, karena Mbah Mun dulu sering guyon,
Kadal fakru ayakuna kufran itu kalau beliau nafsirkan fakir itu radoso, fakir itu takdir kan. Sing mari dosa gampang muring-muring. Jadi kata itu sebenarnya fakir itu nggak masalah, cuma bawaan orang fakir itu gampang emosi. Misalnya gini, Anda punya pembantu mecahkan piring satu, saat itu Anda punya uang 100 juta, kayaknya tidak gampang marah. Jadi kalau piring itu pecah, padahal nggak sengaja, pas itu uang Anda tinggal 10.000, mau beli rokok tidak kuat, mau belanja tidak kuat, itu kayaknya piring tidak usah pecah saja, bawaannya sudah kudu marah. Gitu. Makanya terus banyak rapat-rapat gampang marah ya karena nggak dikasih uang itu yang itu yang masalah itu. Jadi tapi yang ikhlas ya alhamdulillah. Yang realistis bahwa uang penting ya banyak. Jadi itu antara orang ikhlas dan orang realistis.